Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan FR soal wawasan kebangsaan dan TKP, ya. Jadi teman-teman, pada hari ini kami mendapatkan beberapa FR ya dari Telegram. Di sini disebutkan terkait dengan TWK. Yang pertama di sini ada banyak penalaran, tapi yang memberikan FR ini menyarankan untuk TWK pelajari dulu konsepnya. Nah, apa saja di dalamnya, yaitu terkait dengan banyak penalaran di dalamnya, implementasi sila-sila Pancasila, implementasi dari sikap dan dedikasi Muhammad Hatta, U23 dalam sepak bola masuk ke dalam bela negara apa. Nah, ini semua teman-teman terkait dengan TWK. Jadi pada intinya soal-soal TWK di tahun ini dan sebenarnya dari sejak tahun 2020 itu merupakan soal full penalaran, sudah tidak ada lagi hafalan. Nah, beberapa FR yang kami dapatkan adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada sekitar 109 halaman, semua full TWK penalaran dan juga ada TKP-nya di dalam ya. Di sini teman-teman bisa dapatkan file ini dengan cara klik link yang ada di bawah. Silakan teman-teman bisa download ya. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada di bawah. Nah, ini adalah FR ya, implementasinya seperti ini. Contohnya di sini, Arya adalah seorang ASN di salah satu instansi pemerintah. Saat itu ia harus menyiapkan presentasi proyek pembangunan di suatu daerah. Karena suatu hal, Arya tidak dapat menyelesaikan presentasi tepat waktu. Namun, Arya tetap melapor apa adanya kepada atasannya. Sikap yang dilakukan Arya merupakan cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku yang umum dikenal dengan istilah A. Disiplin, B. Jujur, C. Tanggung jawab, D. Adil, atau E. Berani. Apa teman-teman? Jawabannya? Jawabannya adalah B ya, yaitu jujur. Cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku yang umum merupakan contoh dari sifat jujur ya. Seperti tadi yang disampaikan di atas, pahami dulu konsepnya sebelum menjawab soalnya. Nah, soal nomor 2. Nina adalah seorang murid sekolah dasar yang seringkali menunjukkan ketertarikan terhadap dunia politik. Ia bercita-cita ingin menjadi presiden ya, agar bisa membela dan memperjuangkan negaranya. Sebagai murid sekolah dasar, hal terdekat yang bisa dilakukan Nina untuk membela negaranya adalah A. Mendapatkan pendidikan wajib militer sejak dini, B. Mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, C. Pengabdian masyarakat dengan menjaga batas negara, D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuannya, E. Ikut serta menangkal cyber crime. Ya, jadi di sini kuncinya yaitu teman-teman bisa lihat dulu yang subjek dari soal ini siapa dan berposisi sebagai apa. Di sini kita lihat dia sebagai murid sekolah dasar. Carilah jawaban yang berkaitan dengan kira-kira kemampuannya dia sebagai murid sekolah dasar. Ya, mendapatkan pendidikan wajib militer sejak dini saya rasa tidak perlu ya. Ini bisa kita coret. Mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bisa karena dia sifatnya pelajar ya, merupakan seorang pelajar. Pengabdian masyarakat dengan menjaga batas negara, wah, menjaga terlalu berlebihan tanggung jawab yang dibebankan kepada anak sekolah dasar jika seperti itu. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuannya masuk tetapi tidak terlalu relevan. E. Ikut serta menangkal cybercrime, apalagi ini seorang anak sekolah dasar ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti apa ini ya? Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib. Dalam kasus di atas, yang dapat dilakukan oleh Nina sebagai anak sekolah dasar adalah mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, seperti itu. Jawabannya B. Oke. Jadi ini ada soal-soal seperti ini ya, teman-teman. Nanti untuk dapatkan file ini silahkan klik link yang ada di bawah ya. Cukup traktir kopi dan teman-teman bisa download ya. Di sini soal nomor 3.
Bani menjabat sebagai seorang direktur dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa sepanjang 2018 sampai 2019. Ia memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari konsumen namun tidak menyetorkannya ke negara, ya, korupsi ya. Akibatnya ia merugikan negara sebesar 3,9 miliar. Perbuatan baru ini bertentangan Bani ya di sini. Perbuatan Bani ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila A pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, pertama apa teman-teman? Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan. Kelima, keadilan sosial, ya. Kira-kira dalam posisinya Bani yang sebagai pemungut pajak, ya, yang harusnya disetorkan ke negara, ya, ternyata dia tidak setorkan ke negara, itu bertentangan dengan nilai apa? Masuk sih ketuhanan Yang Maha Esa, dia berarti dengan dia adanya korupsi berarti tidak menjalankan nilai-nilai agamanya, tetapi itu tidak langsung spesifik menyentuh pada soal ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, jawabannya adalah E, ya. Kenapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bertentangan dengan itu karena dengan adanya pajak tersebut bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia jika dipakai untuk pembangunan misalnya. Tetapi karena dia tidak menyetorkannya, dinikmati oleh dirinya sendiri ataupun kalangannya saja, berarti itu menunjukkan unsur ketidakadilan, ya, terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini penjelasannya di sini pada file ini lengkap ya terkait dengan penjelasannya. Melakukan tindakan korupsi dengan tidak menyetorkan amanah pajak yang sudah dibayarkan klien dan merugikan negara merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dimaknai langsung seperti ini: tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Berikut butir lengkap pengamalan Pancasila pada sila kelima: kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Silakan download filenya di bawah ya. Ada link yang saya cantumkan di bawah, cukup traktir kopi. Teman-teman bisa downloadnya. Ini ada cukup banyak soalnya ya. Nanti kalau teman-teman coba lihat sini sampai 109 halaman, ada soal TKP-nya juga, nanti teman-teman pelajari juga ya. Ini merupakan TWK penalaran dan TKP yang sesuai dengan FR ya. Nah, oke teman-teman, teman-teman bisa download saja biar bisa teman-teman pelajari ya. Ini dengan banyak mempelajari, dengan banyak latihan soal seperti ini, teman-teman akan bisa dimudahkan dalam nanti menghadapi ujian yang sebenarnya ya. Semoga ini bermanfaat. Saya doakan kamu yang nonton bisa lulus CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin.